Shalom semuanya, namaku Jimmy. Kembali lagi di sharing pada video kali ini. Dan kali ini aku mau men-sharingkan tentang apa yang kamu miliki, itu yang kamu berikan. Tapi jelas dengan hati yang tulus. Seringkali nih ya, bahkan aku sendiri pun pernah mengalami yang namanya terjebak di dalam rasa gundah, rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena untuk setiap aku bertemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kurang mampu, aku tergugah untuk memberi sesuatu. Tapi begini, kalau aku cuma ngasih kata-kata nasihat, itu rasanya kurang. Karena apa? Karena yang pasti yang mereka butuhkan adalah uang. Nah, sedangkan aku sendiri butuh uang tersebut. Nah, jadi begini, kita harus benar-benar bijaksana untuk memberi dalam hal uang terutama. Kalau dalam hal nasihat, dalam hal pengajaran, dalam hal kata-kata, ya kan, pengertian, itu lebih mudah. Tapi kalau dalam hal uang, itu lebih sulit. Karena ya manusia adalah manusia yang memiliki egonya sendiri. Egoisnya itu besar. Jadi ya kalau untuk memberi dalam hal uang ya pasti mikir itu 2 kali 3 kali, bahkan sampai berkali-kali. Nah, cuma begini, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita nggak pikir pusing. Karena apa? Ketika kita bertanya kepada Tuhan, apakah kita harus memberi? Dan ketika Tuhan menjawab, kasih, ya kita kasih. Jangan kita tahan. Tapi kalau kita melihat suatu keadaan, ya teman kita tersebut yang membutuhkan, tapi kita sendiri juga butuh, ya jangan. Tuhan paling mengerti kok. Ada di momen dimana Tuhan berkata kasih ya kasih, simpan ya simpan. Tapi seringkali kayak gini yang aku alami ya, ketika aku menahan untuk memberi, Tuhan malah berkata kasih, lepaskan aja uangnya. Kenapa sih kok ditahan-tahan? Uang yang mereka butuh. Tapi di mana aku pengen memberi, Tuhan itu justru berkata tahan, jangan keburu-buru, jangan tergesa-gesa, tahan dulu. Kalau kamu ngasih ke dia, benar-benar dipakai dengan bijaksana enggak? Atau malah kamu nanti dimanfaatin lagi. Nah itu. Makanya memberi dengan kerendahan hati itu perlu. Tapi memberi dengan dengan bijaksana itu juga perlu. Hikmat Tuhan itu harus kita pakai sebelum kita benar-benar memberi, terutama memberi uang kepada orang lain, kepada teman kita sendiri pun. Kita harus pakai hikmatnya Tuhan.
Karena ada prinsip seperti ini. Ada si pemberi yang bodoh dan si penerima yang si penerima yang sombong. Ada pemberi yang bodoh dan ada penerima yang sombong. Nah, itu kombinasi yang mematikan. Pemberi yang bodoh itu ya memang kelihatan di luar itu orangnya tuh murah hati, suka memberi, suka membantu. Tapi lama-lama orang itu pertamanya nggak sadar, tapi lama-lama orang tersebut sadar, kok hartaku habis ya, kekuatanku habis ya, cuman buat orang lain. Nah, baik secara material maupun secara tenaga, waktu itu terbuang sia-sia. Tujuannya memberi, bagus, tetapi tidak didasarkan hikmat yang dari Allah, tidak berdasarkan kebijaksanaan yang dari Allah. Nah, itu si pemberi yang bodoh. Lalu ada juga si penerima yang sombong. Nah, ini apalagi orang yang kamu kasih itu sombong, bermuka dua. Waktu menerima bantuanmu tersenyum-senyum saja, fine-fine aja, enak-enak aja. Tetapi di balik itu semua, kamu dimanfaatkan ternyata. Sombong. Begitu dikasih duit, langsung ganti handphone yang terbaru, ganti jam tangan yang terbaru, ganti laptop yang terbaru, ganti motor yang terbaru, ganti mobil yang terbaru, dan lain sebagainya. Lalu dalam hal ilmu, langsung ilmunya dipakai, dimanfaatkan, lalu disebarluaskan kepada komunitasnya, bangga akan dirinya sendiri, padahal itu hasil pemberian orang lain. Nah, ini jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini, si pemberi yang bodoh dan si penerima yang sombong. Jangan sampai. Kita harus jadi pemberi yang penuh dengan kebijaksanaan dan menerima pemberian orang lain dengan rendah hati. Karena kalau kita enggak memberi dengan bijaksana, hidup kita pun lama-lama enggak ada damai sejahtera. Seolah-olah nyaman, tapi ternyata itu kenyamanan yang palsu. Jangan sampai kita seperti itu, dan Tuhan gak mau melihat anak-anaknya menderita seperti itu, menderita dalam kepalsuan. Seakan-akan memberi, baik tujuannya, tetapi tidak berlandaskan firman Tuhan. Asal ngasih saja, itu buruk bagi kesehatan jiwa dan roh kita. Memberilah dengan bijaksana, terutama dalam hal uang. Karena uang, siapa sih yang gak butuh uang? Semua orang butuh uang, apapun butuh uang. Tapi semua orang tidak tahu uang tersebut halal atau haram. Dibutuhkan kejelian, dibutuhkan hikmat Tuhan, dibutuhkan kebijaksanaan. Begitu pula dengan kita yang menerima berkat, yang menerima ilmu-ilmu atau ajaran apapun, yang menerima uang itu sendiri. Kita harus rendah hati. Just say thank you. Ketika kita dikasih berkat, just say thank you. Gak usah sok-sokan berkata,
terima kasih ya, sorry aku nggak bisa berbalas budi nih ke depannya. Nggak usah gitu, ngapain, munafik itu namanya. Sekedar ucapan terima kasih dan doakan yang memberi. Semoga yang memberi lebih diberkati berkali-kali lipat. Begitu. Kita harus menerima dengan serendah-rendahnya hati kita. Dan kita pakai, lagi-lagi, kita pakai berkat tersebut dengan hikmat Tuhan. Kita pakai dengan bijaksana. Jangan mentang-mentang kita sudah dikasih banyak nih ya, kita buat langsung hajar belanja di e-commerce. Belanja, wah mumpung ada diskon, belanja. Nah, diskon sih diskon ya, tapi kalau belanja itemnya itu berkali-kali lipat ya kan sama aja dong, tambal sulam. Sekali lagi, kalau soal uang itu harus kita manfaatkan dengan sebijak-bijaknya. Dan ketika kita menerima berkat, terutama uang, kita harus rendahkan hati kita. Itu aja yang mau aku sampaikan di video kali ini. Dan mudah-mudahan kalian menjadi pemberi yang bijaksana dan penerima yang rendah hati. Amin.